Ya, ini dari Kompas.com ya, Mahfud, Indonesia hanya bisa maju saat bersatu dengan keislaman. Ini dimuat tanggal 3 Desember ya 2023. Kamu ini bodoh, kamu ini terbelakang, kamu ini tukang gulet. Ya, apa yang kau banggakan? Bertengkar, goblok, terbelakang. Kok merasa paling hebat sendiri? Gimana sih? Nggak paham-paham. Sering saya katakan bahwa kita ini sekarang umat Islam secara umum mengalami ketertinggalan di seluruh aspek kehidupan. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga persahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya mau membagikan kepada kita semua satu video pembahasan tentang statement Pak Mahfud MD, di mana dia mengeluarkan statement mengatakan bahwa Indonesia bisa maju apabila bersatu dengan keislamannya. Namun ada beberapa orang ustadz, ada beberapa kiai juga yang mengatakan bahwa justru Islam itu terbelakang. Dan kita bisa belajar dari negara-negara yang mayoritas Islam ya, seperti Afghanistan, Syria. Nah, mereka itu semua Islam, tetapi kenapa negara mereka tidak bisa maju? Justru mereka sibuk berperang atau menyerang saudara mereka itu sendiri. Nah, jadi apakah kita harus mencontoh itu sebagai negara yang 100% Islam? Nah, justru itu nanti terjadi perpecahan. Dan menurut saya, statement Pak Mahfud MD ini berbahaya teman-teman ya, bagi kerukunan umat beragama. Mari kita simak videonya yang berikut ini. Ya, ini dari Kompas.com ya, Mahfud, Indonesia hanya bisa maju saat bersatu dengan keislaman. Ini dimuat tanggal 3 Desember ya 2023, dan saya baru ada waktu untuk membahas ini kawan-kawan. Ini ya, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyebutkan saat ini ya, cara agar Indonesia bisa menjadi negara maju yakni dengan menyatukan keislaman dengan kenegaraannya. Menyatukan keislaman dengan kenegaraannya. Maksudnya apa ini? Menyatukan keislaman dengan kenegaraan. Apakah artinya hukum Islam akan diadopsi oleh negara, atau ya hukum negara yang akan diadopsi oleh Islam? Rasanya tidak mungkin kalau hukum negara diadopsi oleh Islam. Ya, karena Islam sudah punya doktrinnya sendiri. Ya, kecuali sebaliknya negara mengadopsi Islam. Karena menyatu, katanya kalau saat ini agar Indonesia bisa menjadi negara maju. Ya. Afghanistan itu menurut saya negara yang menyatu dengan Islam. Benar enggak? Tapi kenapa negara itu hancur? Suriah, Irak, Iran, Libanon, ya. Apakah mereka saat ini sudah menjadi negara yang maju? Ya. Hal tersebut diungkap Mahfud ketika menghadiri sholawat ya Persatuan Indonesia yang digelar ya di Parkir Timur Gor Sidoarjo pada Sabtu 2 Desember 2023 malam. Saya menegaskan perlunya satu hal, bahwa Indonesia ini hanya akan maju manakala keislaman dan keindonesiaannya menyatu. Gimana cara menyatunya? Lalu bagaimana dengan yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha? Apakah semua harus jadi Islam? Iya kan, kalau berbicara Indonesia kan tidak bisa berbicara cuma satu kelompok. Banyak kelompok yang saat ini hidup di rumah Indonesia ini. Saya heran ya pernyataan kok seperti ini ya kawan-kawan ya. Ya katanya, kata Mahfud usai mengikuti selawatan, Mahfud pun menghubungkan pernyataan tersebut dengan program yang akan dijalankan dengan pasangan Ganjar Pranowo jika memenangkan ya pilihan presiden 2024. Maka salah satu program penting yang saya sampaikan dan resmi menjadi rencana
ya perjuangan Ganjar Mahfud adalah memperhatikan kesejahteraan guru mengaji, guru agama, dan marbot masjid jelasnya. Gimana dengan para pendeta, para biksu, ya, yang selama ini ya mati-matian membina umat ya, supaya jangan menjadi umat yang tukang demo ya, jangan menjadi umat yang memberontak kepada pemerintah ya. Apakah yang diperhatikan ini hanya guru ngaji, guru agama, marbot masjid ya? Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ya menyebut program itu sangat penting sebab guru mengaji hingga marbot masjid memiliki peran besar di masyarakat. Apakah yang punya peran besar di masyarakat ini hanya guru ngaji, guru marbot? Ya, karena mereka ini yang mendidik masyarakat untuk membangun keamanan dan kedamaian di negeri ini, ujarnya. Ya, silakanlah Anda menilai sendiri. Siapa yang saya salah bicara lagi nanti di demo lagi ya. Di sisi lain, kata Mahfud, orang-orang yang disebutkan itu merupakan golongan pencetak kader bangsa. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan nasionalis religius. Mereka guru mengaji dan marbot masjid lah yang turun mencetak kader bangsa agar Indonesia ini menjadi negara kesatuan yang kokoh dikombinasikan dengan keagamaannya, ucapnya. Itulah yang disebut nasionalisme religius. Itu tadi yang saya tawarkan kepada warga yang datang, tambahnya. Diketahui selain Mahfud, acara Sholawat Persatuan Indonesia tersebut juga dihadiri oleh mantan Ketua PBNU K. Haji Said Akil Siraj dan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sucipto. Wah, jadi itu kawan-kawan. Ya, jadi kalau mau Indonesia ini maju, kata Mahfud, harus ya hanya bisa maju saat bersatu dengan keislaman. Apakah benar seperti itu, kawan-kawan? Islam mandek jegrek, jalan di tempat, ditinggalkan yang lain. Goblok, lolak. Sering saya katakan bahwa kita ini sekarang umat Islam secara umum mengalami ketertinggalan di seluruh aspek kehidupan. Saya sering mengutip apa yang dikatakan oleh Sir Muhammad Iqbal, Allamah Iqbal dari Pakistan, yang mengatakan bahwa umat Islam ini sudah mengalami kejumudan, tidak berpikir selama 500 tahun terakhir ini, hanya mengutip-ngutip saja dari orang-orang di masa lalu, sehingga tidak ada kreativitas, tidak ada inovasi yang signifikan, sehingga kita tetap berada dalam kejumudan ini. Umat muslim itu sekarang terpuruk, dalam artian teknologi mereka tertinggal, moral mereka juga tertinggal, apa-apa mereka juga tertinggal, mereka rusuh di mana-mana dan sebagainya, dan itu adalah fakta. Ketika mereka diminta untuk memperbaiki diri, diajak kembali kepada syariah yang benar, misalkan seperti itu, diajak kepada ajaran Islam yang benar, diajak pada ajaran Nabi Muhammad yang sesungguhnya, maka mereka akan mengatakan, apa kamu gak tahu itu yang menemukan ilmu kimia itu adalah leluhur orang-orang Islam itu yang hidup di zaman segitu. Yang menemukan teori ekonomi tertentu itu adalah orang zaman dulu yang orang Islam dan lain sebagainya. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang menggunakan leluhur mereka atau menggunakan generasi-generasi sebelumnya itu sebagai pembelaan atau benteng atas ego mereka yang terlalu berlebihan gitu. Kenapa Timur Tengah itu gagal jadi negara? Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamuna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kalau Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk menerima negara. Nah, itu laula daf'allahi nasa. Kamu ini bodoh, kamu ini terbelakang, kamu ini tukang gulet. Ya, apa yang kau banggakan? Bertengkar, goblok, terbelakang. Kok merasa paling hebat sendiri? Gimana sih? Nggak paham-paham.
Di dunia Islam itu, kemurtadan itu banyak di mana-mana. Ada jutaan orang-orang Islam yang murtad dari agamanya gara-gara banyak kali alasan. Tetapi ustadz-ustadz, ulama-ulama dan sebagainya, banyak di antara mereka yang malah memberitakan hal yang sebaliknya. Di Amerika Serikat berbondong-bondong masuk Islam, di Eropa berbondong-bondong masuk Islam, ribuan umat muslim masuk Islam setiap hari dan sebagainya. Itu kan sebenarnya berita bohong, itu berita hoax. Tapi kenapa ditampilkan oleh ustadz-ustadz itu berita-berita itu? Ya untuk mengalihkan agar kita tidak resah, agar kita tidak berjuang, agar kita tidak fokus pada solusi, tapi biar kita tentram, biar kita enak, biar akhirnya masalah yang sesungguhnya terjadi, yaitu kemurtadan massal di dunia Islam, itu ditutupi, bukan diselesaikan masalahnya. Karena kita tuh gak mau berjuang gitu, kita tuh pengennya rebahan gitu, pengen rebahan lihat kabar-kabar baik gitu. Padahal kalau misalkan kita lihat kabar buruk, kemudian menyikapinya, kemudian berpikir solusinya apa, mungkin kita akan menemukan masalahnya di mana dan kemudian menemukan titik terangnya apa. Tapi kita tidak mau melakukan itu. Kita malah memilih untuk mencari kebohongan-kebohongan demi menutupi fakta itu. Cerita Allah, persangkaan. Cerita surga, persangkaan. Cerita neraka, persangkaan. Cerita akhirat, persangkaan. Cerita malaikat, persangkaan. Semuanya adalah persangkaan. Kebohongan yang diulang terus-menerus, lama-kelamaan juga dianggap kebenaran. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan statement Pak Mahfud MD yang sudah dibaca oleh channel Pevel 88 ya. Dan juga kita sudah mendengarkan tadi beberapa ustadz, ada Kiai Biasakur. Mereka mengatakan bahwa justru Islam itu terbelakang. Mereka tidak pernah maju karena mereka selalu menyalah-nyalahkan orang lain. Mereka selalu menganggap orang lain itu masuk neraka dan mereka merasa diri mereka paling benar. Dan itu yang terjadi teman-teman ya di negara kita ini. Sehingga ada pembubaran ibadah, ada pelarangan pembangunan tempat ibadah. Nah, jadi agak kesulitan bagi kita minoritas untuk mendapatkan hak sebenarnya. Hak asasi manusia khususnya untuk beribadah. Tetapi apakah kita perlu contoh negara-negara yang mayoritasnya Islam seperti Syria, Afghanistan, yang dimana mereka itu kita lihat 100% bisa dikatakan Islam. Tetapi mereka berbeda-beda aliran di sana. Kenapa? Karena kalau mereka memiliki tafsiran yang berbeda terhadap kitab suci mereka, maka itu akan terjadi permasalahan. Sehingga saling serang menyerang antar saudara seiman itu sendiri. Dan itu yang terjadi di Syria dan Afghanistan. Mereka punya kelompok-kelompok bersenjata. Karena berbeda tafsiran itu sudah masalah. Dan mereka anggap itu sebagai kafir. Jadi itu dia teman-teman ya. Mari kita belajar ya. Mari kita benar-benar melihat bagaimana pemimpin yang benar-benar berhikmat, menjaga kerukunan, menjaga keutuhan NKRI, menjaga kesatuan Indonesia. Sekalipun kita berbeda-beda, tetapi satu tujuan kita, yaitu bagaimana kita mempertahankan Indonesia ini sebagai Indonesia yang Pancasialis. Jadi itu yang perlu kita pertahankan sampai seterusnya. Jadi memang saya kurang tahu motif Pak Mahfud MD ini dia mengeluarkan statement begitu. Apakah dia karena punya motivasi untuk meraih suara ya? Karena ini sudah musim politik, panas-panasnya politik 2024. Jadi mari kita sebagai masyarakat Indonesia, mari kita lebih cerdas untuk menilai pemimpin yang layak untuk jadi pemimpin menurut saya yang bisa menjaga kesatuan kerukunan umat beragama. Jangan sampai nanti terancam kesatuan kita. Jadi mari kita tetap berdoa untuk Indonesia, untuk pemimpin kita, siapapun yang jadi pemimpinnya, supaya ada hikmat lah untuk bisa menjaga Indonesia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.